Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini, seperti tradisi di channel Sudut Koma ini, kita udah masuk di bulan Oktober, yang berarti spooky season. Dan pastinya dalam kesempatan kali ini, gue akan ngerekomendasiin beberapa bacaan horor buat kalian baca di Halloween kali ini. Gue nggak tahu apakah kalian juga tipe-tipe pembaca seperti ini juga atau enggak, tapi yang jelas gue tuh sebagai pembaca suka nge-matchin bahan bacaan gue dengan occasion atau waktu yang spesifik itu. Kalau di bulan Agustus sebelumnya mungkin gue khususkan untuk membaca Indonesia, kemudian Februari mungkin gue akan curi-curi untuk baca buku-buku romance, karena gue emang kurang untuk explore genre tersebut. Makanya gue khususkan dalam satu waktu tertentu untuk ngulik lebih lanjut lagi dan Februari jadi waktu yang tepat untuk itu. Dan begitu pula untuk Halloween, spooky season, dan genre horor satu ini. Gue memang kurang sih untuk explore genre horor ini gitu, makanya mumpung masuk bulan Oktober, gue pengen cobalah untuk baca, ngebahas, dan ngasih rekomendasi ke kalian dalam range genre satu ini. Gue akan ngerekomendasiin 3 buku. Jangan khawatir kalau dirasa kurang, gue tuh udah pernah bikin beberapa video yang sama untuk tahun lalu sebelumnya. Jadi mungkin di-search saja di kanal YouTube Sudut Koma. Kalau masih butuh rekomendasi lainnya, pasti ada di sana. So ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke video rekomendasinya. Yang pertama, gue akan ngerekomendasiin Draculanya Bram Stoker. Yang mana klasik ya. Siapa sih yang nggak tahu Dracula? Kayaknya dia adalah satu judul dalam subgenre horror, yaitu vampire gitu ya, yang paling terkenal. Gue tuh sebenarnya udah take video pembahasan khususnya, tapi kebetulan belum tayang, jadi mungkin ditungguin aja. Gue akan coba jelasin sedikit, tapi nggak dengan cara bacain blurb singkat di belakang bukunya, karena kurang begitu menjelaskan sebenarnya. Jadi Dracula by Bram Stoker menceritakan tentang Dracula itu sendiri tentu saja, tapi not necessarily kita mengikuti Draculanya. Make sense gak sih? Jadi lebih ke kita akan mengikuti kisah-kisah teror yang dialami oleh korban-korban dari Dracula 1 ini. Dan mungkin gue bisa bilang akan terpecah menjadi beberapa bagian, tapi lebih berasa dibagi menjadi beberapa segmen. Ada cerita Dracula yang awal-awal dia mau pindah ke London. Kita akan mengikuti kisah perjalanan dari orang yang membantu si kaum Dracula ini untuk pindah tadi, teror yang dia alami. Kemudian ada juga kisah di mana Dracula meneror sebuah wilayah. Kemudian ada yang teror Dracula di kapal, kayak gitu-gitulah. Mungkin memang masih bisa ditarik garis lurus gitu, tapi experience gue bacanya tuh nggak yang berasa full banget, tapi nggak berasa antologi juga. Kayaknya bener sih, bahasa yang cocok mungkin adalah berasa bersegmen. So itu, kita akan mengikuti teror dari Dracula itu sendiri, instead of kita ngikutin Draculanya kemana, ngelakuin apa. Nggak kayak gitu. Dan gue sih mikirnya hal tersebut tuh berasa fresh dan sebuah metode yang tepat untuk menceritakan si Dracula ini sendiri sih. Gue nggak expect kita nggak akan ngikutin kisah dari Draculanya sendiri, tapi gue akuin jadi jauh lebih menarik. Karena menurut gue salah satu poin terbaik dari buku Bram Stoker 1 ini adalah terornya itu sendiri. Hauntingnya si Count Dracula ini tuh nggak main-main, men. Berasa misterius banget, ngeri-ngeri sedap, dan hal tersebut bisa dihasilkan karena kita mengikuti POV orang-orang yang diteror melalui surat-surat, catatan, dan sebagainya. Kita tuh akan masuk ke dalam pikiran korban-korbannya, entah mereka yang nggak tahu makhluk ini tuh sebenarnya apa. Kalau kita sebagai pembaca kan tahu ya, oke, ini Dracula, tapi gimana sih rasanya diteror sama makhluk satu ini tanpa kita tahu dia tuh apa? Mungkin gue ceritain kali ya beberapa bentuk teror yang dialami orang-orang ini. Ada seorang perempuan yang sakit misterius gitu. Dia berasa kayak orang kurang darah dan sebagainya, tapi penyebabnya tuh nggak diketahui. Yang mana kita tahu lah, Dracula kan juga minum darah kan. Itu satu, kita akan diajak untuk mengobati dan mengikuti apa sih yang terjadi dengan pasien satu ini. Kemudian ada yang itu deh, kisah pertama dalam bukunya. Orang yang ngebantuin si Count Dracula tadi untuk pindah ke London, dia udah kena banyak sekali teror lah di mansionnya si Dracula tadi gitu. Kemudian dia mencari lah apa yang sebenarnya terjadi di sini, kenapa. Banyak sekali hal yang aneh. Dan puncaknya, ini nggak spoiler by the way, karena ada di blurb singkat di belakang bukunya. Puncaknya tuh waktu dia menemukan Dracula sedang terbaring di coffin-nya, tapi nyengir, men. Gila itu horor banget.
Kalian bisa tungguin pembahasan lebih lengkapnya di video pembahasan khususnya nanti. Tapi yang jelas gue highly recommend judul satu ini. Kalau kalian nyari bacaan horor yang bisa dibilang klasik, kemudian suka bagian haunting dari cerita horor, kalian pasti akan cocok sama Dracula-nya Bram Stoker. So itu tadi untuk rekomendasi pertama. Untuk rekomendasi kedua agak beda nih, karena gue akan ngerekomendasiin sebuah cerita dalam buku Kumcar, yaitu Kursi Manusia karya Edo Gawaranpo yang ada dalam buku kumpulan cerita yang diterbitkan oleh penerbit Mai, Sengkarut. Sengkarut ini sendiri udah pernah gue bahas sebelumnya belum sih? Kayaknya udah pernah gue bikin video pembahasan khususnya. Tapi yang jelas penulis Mai mengumpulkan beberapa cerita-cerita pendek dari penulis-penulis klasik besar Jepang, lintas genre sih sebenarnya. Jadi bukunya sendiri berasa nano-nano. Tapi specifically gue akan merekomendasikan salah satu cerita di dalamnya, yaitu Kursi Manusia karya Edo Gawaranpo tadi. Karena ini jatuhnya cerita pendek ya, jadi gue agak kesulitan untuk mendeskripsikannya biar nggak ke spoiler juga. Tapi yang jelas cerita satu ini akan mengisahkan tentang seorang tokoh yang gimana ya, dia tuh pengrajin kalau nggak salah. Kemudian dia tuh bukan seseorang yang pernah dekat dengan perempuan, dan satu cara yang dapat dia pikirkan untuk merasakan sentuhan manusia adalah dengan masuk ke dalam kursi yang dia bikin, kursi pesanan gitu. Let's just say dia menceritakan ke semua hal tersebut dalam sebuah surat yang kemudian akan dibaca oleh korbannya. Kayak gitu aja mungkin, biar nggak ke spoiler kalian. Gue akan selalu suka sama kemampuan Edo Gawaranpo untuk mengemas sebuah cerita yang se-thrilling ini, suspense-nya juga berasa banget, semengerikan ini dengan hanya beberapa halaman aja. Dia tuh benar-benar exceed beberapa novel panjang horor yang pernah gue baca. Cerita satu ini masih peringkatnya masih di atas sana lah. So kalau kalian penasaran bisa beli Sengkarut dari penerbit Mai tadi. Gue yakin kalian gak akan nyesel sama cerita satu ini. Oke, itu untuk rekomendasi kedua. Dan untuk rekomendasi terakhir gue akan ngerekomendasiin sebuah komik horor lokal lebih tepatnya, yaitu Radio Algeria Horror on the Air. Basically kita akan mengikuti kisah-kisah yang dituturkan oleh seorang penyiar, hence the title. Jadi ya, sesimpel itu sih sebenarnya setupnya. Nggak ada yang bisa diceritain lagi. Tapi yang jelas Radio Algeria 1 ini merupakan bisa dibilang horor alternatif kali ya, di ranah perhororan lokal. Ia mengeksplor banyak sekali konsep horor yang mungkin less tradisional gitu ya di Indonesia. Nggak yang bener-bener kayak hantu lokal kita gitu, enggak. Tapi banyak mix dari berbagai subgenre horor yang ada. Cosmic horror ada, body horror ada, yang supranatural juga ada sih sebenarnya, tapi sekali lagi yang less traditional sense gitu. Tipe-tipe horror seperti ini yang sebenarnya gue doyan. Tapi ada satu hal nih. Walaupun gue tadi bilang komik satu ini adalah komik lokal, tapi gue nggak necessarily bisa ngomong kalau berasa lokal banget. Well, komik satu ini memang berlatar di Jogja sih, tahun 2010-an. Mungkin unsur lokal dalam sense tadi masih bisa dapet lah dikit-dikit. Jadi kalau kalian tuh orang Jogja atau Jawa Tengah lah, Jogja dan sekitarnya gitu, mungkin akan dapat poin plus experience tambahan waktu baca komiknya. Tapi mungkin sampai situ aja feel kelokalannya. Karena aspek horornya tadi sekali lagi akan banyak berpusat pada subgenre horor yang kurang banget dieksplor di perhororan lokal. Seriusan, gue suka banget dan kalian harus baca. Oh ya, bisa dibaca di webtoon. Gue udah take video pembahasan khususnya. Kayaknya kalau nggak salah ya, dan kalau nggak pindah lagi jadwalnya, video pembahasan khususnya udah tayang sebelum video rekomendasi ini. Jadi mungkin kalau kalian penasaran bisa langsung meluncur aja ke sana. Dan ya, itu tadi adalah ketiga buku dalam genre horor untuk rekomendasi kalian si paling horor. Gimana? Kira-kira dari ketiga judul yang udah gue rekomendasikan tadi, judul mana yang sekiranya bikin kalian paling penasaran untuk baca? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Atau kalau udah ada yang pernah baca bukunya, bisa share juga pengalaman kalian di kolom komentar. So ya, mungkin itu aja untuk video rekomendasi kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.